Dulu angkat tangan, yang cari brand gak usah angkat tangan, oke? Satu dua tiga, bro. Oke. Satu dua tiga. Gua Willy Salim nih. Album gue sekarang memutihkan, ada giveaway 100 juta bagi orang yang pertama kali membelinya. Selamat datang di BD Talk. Halo Xonity, welcome back. Kita hari ini mau diskusi nih tentang dilema yang ada di era-era bisnis digital sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke diskusinya, aku mau kita kenalan dulu siapa aja nih yang bakal diskusi bareng kita. Halo semua, aku Violeta, aku dari semester 4 jurusan bisnis digital. Halo semua, nama aku Kenji Nicholas Japutra. Aku dari semester 2 bisnis digital. Halo semua, aku Christian Yoel dari semester 4 bisnis digital juga. Halo semua, aku Felicia dari semester 4 jurusan bisnis digital juga. Oke, karena kita udah kenal, kita langsung masuk aja ke diskusinya. Oke, mulai ya. Pertama, mending cari duit dulu atau bangun brand dulu berbayar? Biar enak jawabnya gimana kalau misalnya jawabnya pilihan pertama angkat tangannya, kalau pilihan kedua nggak usah angkat tangan. Apa tadi pertanyaannya, ulang? Mending cari duit dulu atau bangun brand dulu? Oke, yang cari duit dulu angkat tangan, yang cari brand gak usah angkat tangan. Oke? Satu dua tiga, bro. Oke. Satu dua tiga. Oke, semua berarti cari kita duit nih. semua setuju cari duit dulu. Kenapa tuh, Let? Cari duit dulu. Ya. Gantian lah, lu dulu jawab lah. Kenapa cari duit dulu? Menurut gue sih mendingan cari duit dulu pelan-pelan sambil bangun brand. Karena menurut gue kalau misalkan bangun brand tanpa duit, kayak cash flow-nya nggak bakal berjalan, terus bakal nggak awet lah, nggak jangka panjang gitu. Gini. Setuju. Coba opininya disampaikan. Ya benar, aku setuju banget sama kakak Yoel. Soalnya brand tanpa cash flow itu sama aja kayak hobi mahal. Jadi kita harus cari duit dulu sih. Cuma hobi estetik doang gitu. Bener sih. Jadi butuh duit juga, guys. Bener, tapi kalau misalnya kalian dikasih modal buat kayak bangun brand, mau nggak? Jadi kan tetap bangun brand dulu tuh. Sebenarnya tergantung dari kita mau bangun apa sih. Contohnya coba, Contohnya misalnya dikasih modal bangun apa nih? misalnya fashion store deh, fashion. Nah, kalau fashion kan di zaman sekarang kan susah kan. Menurut aku kayak walaupun udah dikasih dana gitu ya, susah. Jadi lebih mending prefer cari duit dulu aja. yang udah pasti dulu Yang gitu udah ya. pasti dulu, iya. Oke, boleh lanjut pertanyaan kedua. Oke, lanjut. Penting jago dulu baru bikin konten atau mulai aja dulu? Oke, menarik nih pertanyaannya nih. Jago dulu atau mulai aja dulu? Lebih penting jago dulu baru bikin konten atau mulai aja dulu? Iya, jago dulu atau mulai aja dulu. Langsung nih. Harusnya lebih kepaham konsep kontennya nggak sih? Harusnya kayak gimana? Bentar, jawab dulu bang. Yang pilih jago dulu. Satu, Jago. dua, tiga. Ya berarti semuanya. Oh, kita semua setuju ya? Harus mulai aja dulu. Kenapa tuh? Coba tadi Feli mau ngomong. Mulai aja dulu karena sebenarnya kita harus tahu dulu sih konsepnya kayak gimana. Kayak kita mau kontennya seperti apa gitu. Biar kita tahu, dicoba-coba dulu aja. Terus habis itu kalau misalnya ada yang viral, baru kita pakai itu terus. Jadinya orang tuh tahu kalau misalnya itu tuh kita gitu. Kayak misalnya kita konten makanan gitu kan. Habis itu kita konten makanan terus itu yang viral. Jadinya mendingan konten makanan terus biar viral. Biar di endorse. Benar. Kalau menurut gua kayak yang penting berani mulai dulu itu biar nggak buang-buang waktu sih. Gua nggak mengatakan mengasah skill untuk jago itu buang-buang waktu. Tapi maksud gua daripada nunggu diri lu siap yang nggak akan tahu kapan siapnya, mending mulai aja dulu. Karena kan nggak tahu dengan kita mulai aja dulunya tuh udah bakal dapat hasil kayak apa. Gitu. Ya, setuju sih. Menurut gue juga harus mulai dulu daripada jago dulu karena kita harus learn by doing. Jadi gak ada kayak keberhasilan tanpa proses gitu. Tapi menurut Kenji, sabar nanya dulu bang, lu mau minta apa sih? Tapi menurut Kenji, skill itu tetap penting nggak?
Penting banget justru. Nah, kita kalau misal mau jago, kita mau dapetin skill, pertama kita harus mulai aja dulu. Nggak ada orang yang langsung jago seketika. Contohnya kayak Timothy Ronald jago kripto kan, awal-awal kan dia nggak tahu apa-apa. Belajar dulu, mulai aja dulu, sambil ngelatih skill, baru jago. Gitu sih. Oke, next. Pilih jujur tapi sepi atau laku walau agak dibumbuin. Oh. Jujur tapi sepi. Laku Tapi dibumbuin. Oke. Bumbuinnya bohong apa gimana nih? Iya. Curang gitu. Agak dilebih-lebihin gitu. Hmm. Oke. Yang pilih jujur 1, 2, 3. Gue doang nih. Apa tuh? Boleh karena dia dulu. Oke, kenapa gue milih lebih baik bangun brand yang jujur? Karena kita harus punya value gitu dalam brand. Dan itu bakal berkepanjangan kan. Jadi ini lebih milih long term sih. Mungkin kalau buat short term biar viral, rame, bagus yang tambahin bumbu karena orang bakal kepicu gitu. Tapi untuk long term menurut saya lebih baik yang jujur gitu. Menurut aku sih gitu. Ada yang mau jawab dulu? Oke. Tadi apa? Buat laku tapi dibumbuin dulu. Nah itu menurut aku nggak apa-apa sih kayak gitu. Yang penting kita dapat duit. Menurut aku sih gitu. Yang penting laku. Oh. Menurut gue gitu. Oke. Kalau menurut gua, kita bisa lihat dari brand-brand gede sekarang tuh juga sebenarnya not really semuanya yang dipaparin itu transparan gitu loh. Kayak kita ambil contoh yang paling sering kayak gitu adalah brand skincare menurutku. Kayak even lab test mereka aja kadang nggak dikasihnya setransparan itu. Contoh sunscreen, bilangnya SPF-nya 50, tapi ternyata lab testnya tuh cuma 25 doang. Mereka bilang kayak gitu biar orang-orang beli gitu loh. Tapi proof that it works gitu. Kayak brand-brand gede juga pasti hasil labnya nggak mungkin mencapai 50 gitu. Soalnya kalau ngomongin ke dermatologis atau apa yang ahli dalam bidang itu juga bilang kalau untuk nyentuh SPF 50 tuh susah gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya sebuah brand agak kayak melebih-lebihkan dikit atau agak menipu publik lah ya, bisa dibilang menipu white lies publik, menurutku nggak apa-apa sih. Oke, kenapa aku setuju dengan pernyataan laku walaupun agak dibumbu-bumbuin? Maksud aku dibumbu-bumbuin itu bukan yang terlalu overclaim. Kayak contoh yang tadi Cileta udah sampaikan di skincare, misal contoh SPF 50 ya, tapi di lab hasilnya kurang dari itu menurut aku kurang etis. Nah, jadi menurut aku yang dibumbu-bumbuin itu seperti apa? Sekarang kan udah era digital. Menurut aku dibumbu-bumbuin itu seperti digembor-gemborkan. Misal nih Willy Salim jualan sabun skincare, digembor-gemborkan, ini akan mencerahkan kulit kalian nih dalam beberapa bulan, ini akan mencerahkan apalah tangan kalian dalam beberapa bulan. Jadi bukan ngeklaim informasi produk itu kayak ini SPF 50 tapi nyatanya enggak. Tapi digembor-gemborkan melalui narasi-narasi kayak ini akan mencerahkan kulit kalian. Karena emang benar itu akan mencerahkan kulit kalian, tapi butuh waktu. Gitu aja sih. Tapi personally pengen nanya deh dari statement Kenji tadi, kalau misalnya Kenji lihat nih di sosmed orang-orang kan kayak gitu, kadang keburu males gak sih belinya, kayak buat yang terlalu heboh gitu, soalnya kayak tahu marketing nih gitu. Soalnya kan tadi kayak statement Kenji kan bilang kayak ini nih bisa ngecerahin kulit kalian, lalala, itu kan masuk ke marketing gitu kan? Ya. Iya, gimana tuh? Pengen nanya aja. Bisa ulangin tadi, sorry. Enggak, kalau misalnya Kenji lihat di sosmed orang yang gempar-gemparin produknya gitu, yang kayak dibumbu-bumbuin yang tadi Kenji bilang, bakal beli nggak atau udah keburu kayak ini marketing doang sih gitu? Belilah. Oke, contohnya kayak gini deh. Misal gua Willy Salim nih, sabun gue sekarang memutihkan, ada giveaway 100 juta bagi orang yang pertama kali membelinya. Nah itu tuh marketing, tapi justru marketing itu narik orang buat beli. Emang ada marketing ngejauhin orang buat nggak beli? Iya, orang bilang oh ini mah marketing doang. Tapi marketing itu kan ada value-nya. Dia jual produk yang ada value-nya, benar gak? Event sambal bakar,
ini cabang ketiga kita apalah giveaway apalah atau apapun itu marketing tapi ada value yang dikasih giveaway, makanannya enak. Jadi dia marketing ada value-nya gitu, nggak cuma omong kosong. Nah gitu teman-teman. Menurut saya pribadi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jual mahal dikit tapi untung gede, atau murah tapi banyak yang beli? Jual mahal dikit tapi untung gede atau Oke. atau apa tadi? Atau murah tapi banyak yang beli? Murah tapi banyak yang beli. Oke. Yang pilih jual mahal tapi untung gede. Betul gak? Iya, siapa tuh? Gua Jual mahal tapi untung. jual mahal tapi untung gede. Iya, gue juga. Gue juga. Iya, gue juga. It's okay. Jual mahal Nggak tapi boleh untung gede. kasih tahu. Boleh. Kayak menurut gua karena ada harga ada kualitas. Jadi kalau misalkan harga murah terus banyak yang beli, itu kayak perang berdarah. Karena di era digital sekarang di TikTok apalagi kan banyak banget tuh produk-produk yang abal-abal dijual harga murah terus banyak yang beli dan hasilnya zong gitu kan merugikan masyarakat. Lebih baik emang ada harganya dan kualitasnya juga bagus. Jadi customer kita bakal loyal gitu. Dan ini untuk long term juga. Benar-benar gue juga ngerasa kalau misalnya brand-brand yang lumayan ada harga ya, kayak itu mereka juga dari awal berani untuk kasih harga mahal karena mereka ngejamin kualitasnya gitu loh. Terbuktikan long term karena pas si customer mulai beli, mereka bakal kayak ngerasa kualitasnya tuh ada, jadinya mereka bakal balik lagi gitu loh. Nah kalau dua ini pilihnya murah tapi banyak yang beli gitu. Kayak kenapa tuh? Kalau gue sih murah karena banyak yang beli, karena kayak mungkin kalau misalnya makanan gitu ya. Kalau makanan kan emang harganya, maksudnya harga bahan-bahan kayak misalnya gue jualan risol gitu kan, harga bahan-bahannya kan emang murah kan. Nah gue ngejual dengan harga buat untuk mahasiswa. Jadi kayak maksudnya kan masyarakat sekarang ekonomi lagi susah kan. Menurut gue kayak harga murah tuh tapi apa tadi harga banyak yang beli itu menurut gue sih oke-oke aja. Kalau menurut aku pribadi ya, ini tuh tergantung produknya. Jadi kita itu ngarahnya mau kemana? Mau ke brand yang punya eksklusivitas tinggi kayak misal brand luxury, itu bisa jual mahal dikit, tapi apa tadi? Tapi laku ya? Jual mahal. Banyak untung. Nah ya jual mahal tapi banyak untung. Itu kita harus ngebuat personal branding luxury-nya dulu. Tergantung produk sih. Kalau misal kayak produk contoh skincare Hanasui kan udah tergolong murah ya di standar masyarakat Indonesia, bener kan? Skincare moisturizer cuman 30.000, 20.000-an. Jadi ini semua menurut aku tergantung produknya. Kita mau kemana, arahnya kemana. Jadi kita bisa sesuai ini, kita bisa patok harganya mahal atau enggaknya tergantung produk yang kita jual nantinya gitu. Tergantung brandingnya. Ya. Oke, next. Di bisnis digital, apakah koneksi lebih penting daripada skill? Apakah koneksi lebih penting daripada skill? Yang jawab ya. 1, 2, 3. Lebih pentingan skill atau skill. si koneksi? Iya, kan tadi pertanyaannya apakah skill lebih penting daripada koneksi? Koneksi lebih penting daripada skill. Setuju nggak kalau koneksi itu lebih penting daripada skill? Enggak. Nggak. Makanya yang jawab ya. Setuju. Oh, setuju. Kenapa tuh? Soalnya gue jawab enggak. Kenapa koneksi lebih penting daripada skill? Karena seperti di era sekarang aja banyak banget orang yang berskill tapi nggak punya koneksi dan ujung-ujungnya apa? Nganggur. Jadi mending punya koneksi karena skill itu bisa diasah, tapi koneksi susah dicari. Menurut aku gitu sih. Jadi lu pilih koneksi. Iya, gue lebih pilih koneksi. Oke, boleh ditanggapin? Ya, boleh ditanggapin dulu. Oh iya, sama. Karena koneksi itu lebih penting. Jadi lebih gampang lewat orang dalam ya, misalnya ya. Kerja lewat orang dalam tuh menurut aku lebih oke sih. Soalnya di era sekarang kayak untuk skill tuh susah ya dibanding kita mendingan koneksi gitu sama orang lain. Oke. Gue pengen nambahin dikit. Tapi skill nggak kalah penting juga sih. Ibarat tuh koneksi itu ibarat pintu gitu di satu ruangan. Nah skill itu gimana cara lu bertahan di ruangan tersebut. Oke, kita tanggapi ya. Ya. Oke.
Kalau menurut gua koneksi itu nggak akan maksud gue tadi gue pilih apa, gue jadi lupa. Koneksi lebih penting daripada skill, iya atau enggak kan? Gue bilang enggak. Oh iya benar. Berarti skill lebih penting. Skill lebih penting, iya Oke. benar. Menurut gua kalau misalnya lu punya koneksi tapi lu gak punya skill, lu gak bakal bisa apa-apa di koneksi itu. Jadi kayak skill itu something yang lu bisa tunjukin ke orang-orang. Dan kalau lu punya skill tersebut, otomatis menurut gua koneksi akan terbangun juga. Karena skill akan berkembang di bidangnya itu kan. Misalnya lu punya skill di bidang dance, otomatis lu pasti berkembang di bidang dance, dan perkembangan itu juga pasti akan memicu koneksi-koneksi yang nanti akan datang ke lu gitu. Kalau kayak Kenji gimana? Setuju banget. Jadi kita kalau misal, kita kalau misal punya skill, otomatis kita pasti punya koneksi. Skill kita bagus, kita dilihat banyak orang, orang bakal ngincer kita. Itu faktanya. Kalau misal kata Cileta tadi, kalian punya koneksi. Papa kalian misal perusahaan A gitu, terus suruh kalian jadi direktur. Tapi kalau misal kalian nggak ada skill, nggak bisa ngolahnya, apakah menurut kalian papa kalian bakal ngasih kalian jabatannya gitu? Enggak. Jadi menurut saya skill itu jauh lebih penting, dan pasti kalau misal skillnya bagus, otomatis kita akan mendapatkan koneksi yang luas gitu. Setuju nggak? Setuju. Kayak it comes eventually kan gitu. Kok lu setuju? Tadi katanya gak setuju. Next. Oke, yang terakhir, apakah affiliate lebih gampang cuan daripada bangun bisnis sendiri? Wah. Affiliate lebih gampang cuan atau affiliate tuh yang kayak di TikTok kan? Keranjang kuning. Keranjang kuning, gitu betul. ya. Aduh jujur susah jawabnya. Apakah affiliate lebih cuan daripada bangun bisnis sendiri? Ada yang udah bisa jawab? Oh bisa jawab. Oke. Aku ya. Silakan. Ini tuh tergantung individunya masing-masing. Oke, kalian kalau misal belum punya modal, bisnis kan kita harus punya modal, betul nggak? Oke, kita nggak punya modal. Yang bisa kita lakukan apa? Jual produk orang, gadein nyali kita, jual cara ngomong kita, jual selling skill kita. Nah di affiliate kita itu nggak harus ada produk, bener nggak? Bener. Nah kita tinggal jualin produk orang, buat video, bilang ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Setiap ada orang yang beli dari keranjang kuning kita dapat komisi. Kalau misal FYP deh 10 juta orang misal nonton, yang beli misal 100.000 orang, itu udah lumayan komisinya. Misal satu komisi 3.000, 5.000 itu tergantung produk yang kita jual ya. Jadi menurut aku tergantung individunya masing-masing gitu. Oke. Menurutku sebenarnya aku lebih prefer bangun bisnis sendiri. Sebetulnya. Karena lebih bagus menurut aku buat long term. Kalau misalnya affiliate mau sampai kapan jual produk orang? Kenapa lu nggak jual produkku sendiri? Let's say sebenarnya affiliate bagus untuk pemula yang lagi mau nyari modal untuk bangun bisnis sendiri. Tapi tetap jawaban gue lebih prefer bangun bisnis sendiri ya. Tapi maksudnya affiliate itu bisa jadi salah satu cara biar lu tuh bisa punya modal untuk bikin bisnis tadi yang lu mau bangun sendiri gitu. Kayak misalnya lu jualin produk parfum orang contohnya. At the end of the day lu pasti ada keinginan untuk bikin parfum lu sendiri gitu loh. Mau sampai kapan lu bagi cuan sama orang lain gitu. Menurut gue gitu sih. Menurut tim sebelah sini? Oke, menurut gua kedua ini merupakan satu paket ya. Jadi ibarat tuh bangun bisnis itu goalsnya, sedangkan affiliate itu prosesnya. Jadi untuk misalkan mau bangun bisnis parfum kayak tadi, nah apa yang kita lakuin sekarang affiliate. Jadi kita contoh bisnis orang pakai cara apa namanya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita amati produknya, kita perhatiin gimana cara sellingnya segala macam. Nah, kalau kita udah naik namanya nih, kita bangun bisnis sendiri karena kita udah terkenal juga kan dari affiliate tersebut. Gitu sih. Feli? Kalau aku bangun bisnis sendiri sih. Karena menurut aku kalau misalnya affiliate ya, aku kan punya ada orang deket, dia juga affiliate, kayak maksudnya udah bikin video tuh maksudnya lancar-lancar terus, maksudnya setiap hari bikin video sampai satu hari itu sampai 5 video gitu kan. Cuman emang mungkin harus ada dinaikin atau emang dia nggak FVP jadinya susah. Jadi menurut aku sih mendingan bikin bisnis sendiri ya. Karena sebenarnya tergantung akun itu sendiri sih kalau misalnya mau FVP. Tapi terbukti juga tahu kalau menurut aku affiliate tuh
bisa cuan banget karena di TikTok kan kayak ada yang ini kan yang share hasil affiliate-nya. Oh iya. Kayak tau nggak yang hasilnya tuh sampai puluhan juta gitu loh gara-gara dia bikin video. Tapi menurutku itu tergantung cara dia sellingnya aja sih. Iya, benar. Sama algoritma TikTok akunnya tuh gimana karena terbantu banget kan sama algoritma gitu. Oke, sudah. Tadi udah merangkum pertanyaan terakhir dari diskusi kita hari ini. Semoga perdebatan kita dan opini-opini kita itu seru untuk didengarkan ya teman-teman. Semoga nih ada kelanjutannya lagi sama orang-orang yang berbeda lagi ya teman-teman. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di video nanti. Bye.